Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan sama-sama belajar atau memahami mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan tema kita pada hari ini adalah evaluasi pembelajaran non-tes yang meliputi observasi, wawancara, skala sikap, angket, dan sosiometri pada mata kuliah evaluasi pembelajaran akidah akhlak BMTS atau MA. Oke, langsung saja pada pembahasan. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian evaluasi pembelajaran non-tes. Jadi evaluasi singkatnya adalah menilai atau penilaian. Evaluasi non-tes itu merujuk pada suatu metode penilaian yang tidak mengandalkan tes tertulis untuk mengukur pembelajaran, di mana evaluasi ini berfungsi untuk mengamati aspek, sikap, perilaku, dan hubungan sosial peserta didik. Yang mana melalui metode ini, guru dapat mengevaluasi atau menilai pemahaman siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan, afektif berkaitan dengan sikap, dan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan, yang mana gunanya adalah menciptakan penilaian yang lebih menyeluruh. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari evaluasi pembelajaran non-tes yang sama sekali tidak mengandalkan tes tertulis untuk mengukur pembelajaran. Kemudian yang evaluasi yang pertama di sini adalah evaluasi non-tes observasi. Di sini pendahuluan kalau latar belakang kita skip saja. Observasi. Jadi apa yang dimaksud dengan observasi? Observasi merupakan pengamatan langsung sistematis untuk mencatat perilaku dan proses pembelajaran, di mana ini berguna untuk menilai keaktifan, interaksi, dan keterampilan sosial. Oke, sederhananya adalah observasi adalah teknik yang melibatkan pengamatan langsung terhadap siswa di lingkungan belajar, yang mana melalui observasi guru dapat mencatat berbagai keaktifan, keterlibatan, dan interaksi siswa di kelas. Keuntungan ataupun kelebihan dari metode ini adalah dapat mengungkapkan perilaku yang tidak terlihat melalui tes. Datanya itu objektif, yaitu mengamati fenomena nyata yang sulit diukur melalui tes. Contoh yang sulit diukur itu seperti apa? Jadi contoh yang sulit diukur adalah dari sikapnya atau moralitas, itu sama sekali kita tidak bisa mengukurnya melalui tes tertulis ataupun tes evaluasi multiple choice. Jadi harus kita benar-benar observasi dan melihat kenyataan langsung untuk melihat moralitas atau sikap si peserta didik. Nah, terlepas dari kelebihan, tentunya ada kekurangan di balik evaluasi pembelajaran non-tes observasi ini, yaitu masih terpengaruh kondisi eksternal kawan-kawan, yang mana ini masih memakan waktu dan sulit untuk menggali masalah pribadi. Nah, observasinya masih memerlukan perencanaan yang sistematis agar data yang kita peroleh ini tetap berjalan objektif dan tidak terpengaruh oleh faktor luar. Kemudian yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara itu sebagai metode evaluasi non-tes juga,
yang mana ini mengandalkan tanya jawab atau dialog antara guru dan siswa. Wawancara ini bisa berlangsung dengan tatap muka maupun tidak langsung melalui perantara atau media atau daring online. Tentunya keberhasilan ini masih dipengaruhi oleh hubungan keterampilan si pewawancara dan pedoman wawancara serta draft wawancara yang digunakan maupun tidak menggunakan draft wawancara. Tentunya di sini masih kalau kita menggunakan evaluasi non-tes wawancara penting untuk membangun hubungan yang baik agar siswa itu merasa nyaman selama proses wawancara. Keberhasilan wawancara juga bergantung pada teknik bertanya dan kemampuan pewawancara untuk menggali informasi yang relevan. Nah, selanjutnya adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu merupakan instrumen non-tes juga untuk mengumpulkan pendapat, sikap, dan pandangan siswa, yang mana terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka. Angket atau kuesioner adalah alat evaluasi yang memberikan pertanyaan kepada si peserta didik untuk diisi sebagai respon. Melalui angket, guru bisa mendapatkan berbagai macam data mengenai pendapat si siswa dan sikap siswa terhadap mata pelajaran. Angket dapat berupa tertutup maupun terbuka dan efektif untuk mengumpulkan berbagai pandangan dari berbagai siswa yang memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh. Nah, angket tertutup ini mempermudah analisis karena pilihan jawaban itu telah tersedia multiple choice. Angket terbuka ini memberikan ruang ekspresi bebas, kaya akan wawasan kualitatif atau diisi oleh peserta didik dalam bentuk esai, memberikan ruang si peserta didik dengan ekspresi bebas untuk menjawab dari pertanyaan yang telah disediakan oleh penyaji ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sosiometri, yang mana sosiometri adalah teknik untuk mengevaluasi hubungan sosial di antara siswa, yang mana melalui sosiometri tentunya guru dapat memahami pola interaksi, kedekatan, dan penerimaan antara si siswa dalam kelompok belajar. Ini sangat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan guru dapat lebih baik menanamkan nilai akhlak yang baik sesuai dengan karakter siswa. Kemudian manfaatnya adalah mendeteksi isolasi, kelompok-kelompok yang dominan, dan struktur sosial yang mempengaruhi pembelajaran. Yang selanjutnya skala sikap. Jadi skala sikap ini juga merupakan alat atau instrumen untuk menilai aspek afektif, yaitu perasaan, keyakinan, kognitif, dan kecenderungan bertindak atau konatif. Nah, penting untuk mengukur motivasi dan sikap siswa terhadap pembelajaran. Jadi singkatnya adalah skala sikap itu adalah instrumen yang biasanya digunakan untuk menilai aspek afektif si siswa. Dengan memanfaatkan skala sikap, guru dapat memahami berbagai macam respon materi pembelajaran dan proses belajar secara keseluruhan. Tentunya ini sangat penting karena sikap yang positif tentunya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Sedangkan sikap negatifnya ini bisa menghambat pemahaman mereka. Komponen sikap yaitu adalah afektif, kognitif,
dan kecenderungan bertindak atau konatif. Ketiganya ini saling berkaitan ya kawan-kawan. Kemudian perannya yaitu adalah menunjang pencapaian kompetensi afektif dan suasana belajar yang kondusif. Oke, lanjut pada kesimpulan atau slide selanjutnya. Jadi kesimpulan secara keseluruhan, evaluasi non-tes itu adalah menilai sikap, perilaku, dan hubungan sosial melalui observasi, wawancara, dan sikap atau skala sikap, angket, dan sosiometri yang saling melengkapi. Evaluasi non-tes itu adalah menilai sikap, perilaku, dan hubungan sosial peserta didik dalam pembelajaran. Observasi dan wawancara itu adalah metode untuk mendapatkan info langsung mengenai perkembangan siswa selama pembelajaran. Kemudian skala sikap dan angket itu adalah alat atau instrumen untuk memahami pandangan dan sikap siswa terhadap pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah sosiometri. Ini adalah penolong guru untuk memahami interaksi sosial siswa dalam konteks yang berkelompok. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, ajukan pertanyaannya di bawah kolom komentar. Terima kasih.